Halo Sobat Easy Stock, ini ada artikel 4 emiten yang akan buyback saham. Repurchase, membeli saham balik dari market, dari publik ya. Andaikan yang dilepas di publik itu 40%, 50%, ini emiten yang udah lama-lama ya. Apa sih alasannya sebuah emiten itu membeli balik atau buyback saham? Karena sahamnya dinilai murah. Kalau efeknya setelah dia buyback, berarti saham yang beredar di publik menjadi sedikit kan? Artinya nilainya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau buyback itu punya dampak harga pasarnya menjadi naik. Itu teorinya ya, tapi nggak selamanya seperti itu karena market itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi meskipun secara teori itu naik, belum tentu bereaksi gitu. Tapi yang jelas kemungkinan naik itu akan terjadi di jangka waktu panjang. Oke, kita lihat tuh BRI 1,5 triliun. Udah Adaro paling banyak tuh 4 triliun. Jadi dia Adaro ini merasa bahwa sahamnya sudah murah. Kita akan menghitung betul nggak itu saham sudah murah atau under value. Kita akan menghitung nilai wajarnya. Cara menghitungnya dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar yang listed di bursa. Aplikasinya sudah ada di Google Play Store, running di Android mobile, namanya Easy Stock. Kalau Anda buka ini Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda tinggal open di sini. Nah, ini ada 840-an saham yang listed di bursa. Free of charge Anda bisa melihat perbandingan antara. Nah, di sini kayak AALI atau Astra Gold Lestari, perbandingan antara closing price 8275, high itu nilai wajar tertinggi, low itu nilai wajar terendah. Artinya di sini Astra Gold Lestari punya potensial upside 43% dan punya potensial downside itu 15%. Jadi bisa naik maksimum di 43 dan minimum di 15. Tapi ini semua teori yang berdasarkan fakta. Fakta adalah laporan keuangan yang updated yang terakhir. Sekarang kita lihat Adaro yang paling besar akan membuyback sahamnya. Di sini kalau dilihat memang benar, kenapa dia berani membuyback sampai 4 triliun, orang harganya murah. Closing price 2.900, nilai wajarnya 10 ribuan. Malah bisa tertinggi 12.000. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Kalau Anda bisa cek perjalanannya Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, dia bisa sampai untung 100 bagger atau 100 kali lipat, bahkan lebih pernah dia. Jadi mungkin saja ada begini. Jadi kita lihat lagi apa lagi, BNI juga merasa sahamnya murah. Sebetulnya enggak. Kalau menurut perhitungannya Benjamin Graham, harganya BNI sudah mahal. Tapi kenapa dia melakukan buyback? Tentunya dia punya strategi lain. Dan kalau lihat dari size-nya, BNI lebih besar daripada Adaro. Tapi dia buyback-nya cuma 1/4. Kurang dari buyback-nya Adaro. Nah, itu bisa aja dia punya strategi yang lain. Sekarang BBRI itu harganya udah juga kemahalan. Kenapa dia mau buyback? Ya dia punya strategi yang lain juga. Ini jauh lebih besar ini daripada Adaro. Nah, terus Matahari. Matahari LPPF ya. LPPF. Nah, ini harganya sebetulnya nggak under value nih. Kalau kita lihat di high side-nya atau di high value-nya,
itu memang harganya sudah mencapai, cuma selisih 5% kok. Jadi sudah mencapai nilai wajar, tapi dia punya downside-nya dalam, bisa sampai 40%, bahkan lebih. Kita lihat di sini. Kalau kita pasang revenue growth-nya 0,65, mungkin memang retailer tuh kan lagi berat sekarang. Dengan pasca pandemi, daya beli masyarakat turun dan lain sebagainya gitu ya. Kan masyarakat lebih suka makan daripada beli pakaian gitu. Nah ini kenapa gapnya antara nilai wajar tertinggi dan terendah itu sampai setengahnya hampir, ini karena ada masalah di struktur utangnya. Kalau kita lihat net current asset, itu dia akan menghasilkan defisit working capital. Defisit working capitalnya bisa 1 triliun. Belum suruh nutup utang jangka panjang yang 2,7 triliun. Udah pasti defisit neracanya besar. Tetapi dia punya free cash flow-nya 9,2, hampir 2 triliun. Free cash flow-nya dia. Nah, makanya gap-nya jadi tinggi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, profit margin-nya bagus dia. Debt equity-nya tinggi sekali, karena kita lihat tadi kan debt equity ya, orang secara neraca dia defisit, ini kebanyakan utang sebetulnya, tapi dia berhasil make money, artinya kemampuan dia make money tinggi. Lihat aja di sini 36%. Kalau kita lihat ke belakang tahun 2021, karena yang kita lihat terus 2021 karena laporan baru terakhirnya ini sama persis, malah lebih bagus yang sekarang lah. Sebetulnya lebih bagus yang sekarang, ini 29, ini 41. Ini jadi improve ini sebetulnya. Di tahun ini improve performance-nya LPPF gitu. Sekarang kalau Anda bilang kok 0,65 dari mana? Oke, itu kan asumsi kami ya. Kita coba robah jadi 1,5%. Lebih tinggi kan? Kalau kita robah lagi, kalau 3% kayaknya ya terlalu optimis ya. Tetap ada sisi downside-nya. Oke, jadi dari 4 itu yang real murah itu adalah Adaro. Cuma di sini Adaro Anda juga harus perhatikan, dia punya call price, global call price lagi turun luar biasa, yaitu dari 300 ke 250 ya. Kalau kita lihat di sini, ini cukup dalam sebetulnya turunnya. Nah, tapi apakah akan bounce back batubara? Pendapat kami sangat mungkin, karena perang di Rusia itu berakhirnya nggak jelas itu kapan. Itu akan berlangsung beberapa tahun lagi. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi.